Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Pak. Eh, Sebelum kita memulai pelajaran, yang pertama akan kita menggunakan LMS. Ini kalian buka dulu LMS-nya. Ya, izin share screen ya. Nah, ini kita buka LMS-nya. Terus setelah itu kita mulai sesuatu yang baik dengan hal yang baik. Kita mulai dengan doa. Untuk ketua kelasnya mungkin bisa dipimpin doa Pak Asagaf. Silakan dipimpin doa. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Selesai, amin. Terima kasih untuk Asagaf. Ini kita berdoa tujuannya adalah untuk keberkahan bagi kita semua, baik dari ilmu, dari kesehatan, dan nanti setelah kita mendapatkan ilmu lulus dari sekolah ini kita bisa nanti kalian mau lanjut kuliah atau langsung kerja itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Amin. saya absensi dulu dari atas Hadi Wijaya, Hadir, Pak. Satria Pratama. Hadir, Pak. Oke, terima kasih sudah hadir semua. Nah, ini mungkin beberapa dari guru-guru kalian suka pakai PowerPoint ya. Saya yang paling ya mungkin diusahakan saya nggak pakai PowerPoint. Kalau kata dari salah satu tokoh politik Indonesia itu biasanya kalau pakai PowerPoint takutnya nggak punya power dan nggak punya poin gitu biasanya. Ini yang pertama adalah saya tahu kalian adalah anak-anak terpilih di sini masuk di SMK Telkom Malang ini kalian melewati seleksi yang banyak ya. Mungkin perbandingannya 1:3 ya. Nah, 1:2,5 sampai 3 gitu ya. Nah, saya yakin banyak kondisi yang menentukan kalian bisa masuk di sini. Salah satunya adalah kalian bisa menyelesaikan soalnya, kalian mampu dalam pendanaan, kalian punya sikap yang bagus ketika diwawancara oleh guru saat masuk di SMK Telkom tes masuknya itu. Kita hitung-hitungan ya, kita belajar materialistis ya. Pendaftaran kalian saya anggap 200.000 ya. Uang gedungnya saya anggap 17,8, jadi totalnya 18 juta. SPP saya anggap 600 ya, dikalikan 36 kali dalam 3 tahun. Ya itu pun kalau kalian naik ya, kalau nggak naik ya tambah 12, itu sekitar 22 juta. Terus laptop 10 juta ya, 10 juta. Saya total tuh kira-kira 50 juta dalam 3 tahun. Itu belum kalian beli baju, beli sepatu, dan makan. Gitu. Nah, dari sini itu apa yang harus kalian ambil untuk belajar di SMK Telkom Malang? Itu kalau kalian cuma misalkan ini waktu pelajaran kalian diem saja, di absen diem, ada pertanyaan tidak, ada pertanyaan tidak, mengerti, diem, mengerti, diem, diulangi, iya, dari mana? Dari awal. Waduh, gurunya kelamaan itu kalau dari awal ya. Nah, makanya kita hitung-hitungan materialistis tujuannya adalah nanti mempersiapkan kalian. Setelah saya lulus dari SMK Telkom ini saya mau ngapain ya? Mau kerja atau mau kuliah? Oke, kalau mau kerja, kerja itu harus punya satu kompetensi yang jelas ya. Satu aja. Karena di lowongan pekerjaan itu kebutuhannya jelas ya. Dibutuhkan web developer, dibutuhkan
desktop developer, dibutuhkan mobile developer, dibutuhkan game developer. Jelas. Kalau kalian nggak punya kemampuan itu, nanti lulus. Kamu mau kemana? Kerja apa kuliah? Kuliah. Oh, kuliah ya. Kuliah karena apa? Ya, karena saya nggak punya kemampuan, Pak. Saya pikir kuliah aja, biar nanti setelah lulus kuliah saya juga nggak punya kemampuan lagi, gitu ya. Jangan ya. Salah Ya, satu Pak. langkahnya adalah ini. Kalau kalian pengen kerja, itu sudah harus di planning dari sekarang. Saya pengen pinter di bidang apa. Ini contohnya ini, saya tanya ke Andi nih. Andi, kira-kira passionnya di bidang apa, Andi? Mungkin izin ke belakang ya. Kita lihat yang ini misalkan. Asagaf pengen punya kemampuan apa? Punya kemampuan berbicara dengan baik di depan publik itu, Pak. Oh, jadi PR gitu ya. Ya, semacam itu, Pak. Nah, itu langkahnya adalah misalkan Asagaf punya keinginan jadi PR. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Harus berkomunikasi dengan guru yang punya kompetensi tersebut. Jangan ke saya kan ngajarnya pemrograman, saya belum tentu bisa ngomong. Di depan publik belum tentu bisa ngomong, gimana mengarahkan audiens, gimana menarik perhatian audiens. Nah, Asaka harus menghubungi guru bahasa Indonesia. Nah, ada banyak di SMA ini, guru bahasa Indonesia, ada Bu Feli, ada Bu Tenri, ada Pak Nur. Nah, banyak nanti belajar di situ ya. Nanti untuk nomornya hubungi saya. Nah, untuk jenjang pekerjaan di PR itu juga banyak ya, harus ditahu. Nanti tanyakan ke gurunya itu jadi apa saja. Pasti di semua company atau perusahaan itu punya namanya PR ya, Ya, bagian Pak. perhubungan Terima gitu ya. kasih, Pak. Oke, sama-sama. Kalau pengen kuliah, ini misalkan ada yang pengen kuliah setelah lulus? Ada Pak, saya Pak kuliah. Oh iya, oke. Dengan Hadi ini pengen kuliah. Nah, kalau pengen kuliah harus Ya, Pak. menghubungi salah satu guru BK-nya karena ada persyaratan SNMPTN tuh gimana biar kita masuk undangan tidak perlu susah-susah bersaing dengan anak lulusan SMA yang menurut saya kemampuan untuk teoritiknya lebih bagus. Itu nanti tanyakan prosesnya gimana, di planning biar jelas nanti biar uang 50 jutamu plus itu tidak terbuang sia-sia ya. Siapa? Oke, itu mungkin awal dari saya. Nah, di sini nanti kalian akan memasuki materi ya di LMS. Pertama pretest nanti silakan dicoba, terus nanti akan saya review. Terus ini ada materi algoritma, di apa saja yang kita pelajari. Selanjutnya adalah video ini, video pembelajaran, praktikum-praktikum yang kebetulan juga saya buat sendiri di akun saya, nanti linknya bisa diklik. Terus ada studi kasus, terus ada tugas kelompok, nanti ada tanya jawab, ada post test, formatif ya nanti ya. Terus ini saya akan cek kehadiran. Nah, sebelum itu kita akan mencoba mempraktekkan ya, meskipun nanti di sini di video ini sudah saya buat secara pribadi lengkap alur-alurnya, tapi kita coba praktek ya. Nah, kita membuat sebuah studi kasus di sini, di materi algoritma ini ya. Nah, sebelum itu, apa sih algoritma itu? Nah, sebenarnya algoritma ini adalah sering kalian gunakan dalam sehari-hari ya. Misalkan, ada yang pernah ke pom bensin? Ya pernah Pak, karena membeli bensin ya, baik itu motor atau mobil. Ini saya coba tanya dari ini Kadek, pernah membeli bensin? Pernah, Pak, Eh, belikan bensin motor. benar ya. Itu gimana? Langkah-langkahnya atau prosesnya gimana?
Masuk ke pompa bensin, kemudian matikan sepeda motor, beli bensin, diisi itu sama tugasnya. Terus habis itu pulang. Kalau sudah diisi. Ya, Nggak bayar ini. setelah bayar kita Oh iya betul bayar ya. Jangan lupa bayar nanti. Kalau nggak bayar nanti saya Pomnya ditunjukkan sendiri, ya. Pak. Punya pomnya sendiri. Ada tunjukkan di mana tempatnya beli bensin pom nggak bayar, saya mau ke sana ya. Jadi itu sebenarnya langkah-langkah itu kan kita nggak pernah terpikir secara sistematis ya, karena sudah sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita beli bensin, nah yang pertama harusnya sih yang pertama kita bawa kuncinya dulu ya. Bawa kuncinya, kita nyalakan motor, nggak tiba-tiba kita muncul di pom bensin ngisi kan nggak mungkin. Kecuali rumah kita di bawah pom bensin gitu ya. Punya bunker gitu kan kayak belum ada sih di Indonesia. Nah, kita harus bawa kunci, nyalakan motor, kita menuju ke pom bensin. Nah, di pom bensin kita ngomong dulu, ngantri dulu, terus isi berapa? 25.000. Nah, kita bawa uang, uangnya dikembalikan, kalau ada sisanya kita dikasih kembalian, setelah itu kita tutup, kita nyalakan motor, kita pulang. Nah, itu sebenarnya kita sudah melakukan algoritma itu sebenarnya. Jadi alur-alur langkahnya itu namanya algoritma. Nah, kalau dari pengertiannya banyak yang sudah menjelaskan tuh pengertiannya adalah salah satunya algoritma itu merupakan langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi tertulis. Dan di algoritma biasanya dimulai dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Di dalamnya ada proses input, proses, dan output. Nah, itu yang proses untuk algoritma. Nah, di lanjutan bahan materi ini pengertiannya tadi sudah, nanti kalian akan bisa apa saja. Ya, nanti misalnya jelas menggunakan membuat algoritma, flowchart, dan ujung-ujungnya nanti akan penerapan pada pembuatan coding ya. Dari studi kasus, pembuatan algoritmanya, visualisasi menuju flowchart, setelah itu nanti kita dari blok gambar-gambar flowchart itu kita buat codingnya. Baik menggunakan bahasa Java, C++, Python, dan sebagainya. Nah, itu tadi ini contohnya, nanti mungkin yang lain bisa ditambahkan sendiri. Kita masuk ke flowchart. Flowchart itu adalah simbolnya ya. Simbolnya ini sudah baku aturannya. Ada banyak jenis flowchart. Nah, tapi nanti yang paling sering ini simbol-simbolnya ada terminator atau terminal biasanya. Ada flow line garis, persiapan, proses, input. Nah, yang paling sering mungkin digunakan adalah ini terminator, flow line, proses, input, terus decision ini. Input sama output biasanya sama. Gambarnya seperti jajar genjang. Nah, itu untuk penjelasan awal. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dahulu, apa itu flowchart atau itu? Saya, Pak. Ya, boleh, silakan. Itu memang nggak bisa diganti, Pak, ya, seenaknya sendiri, Pak, ya? Nggak bisa diganti seenaknya sendiri karena aturannya sudah baku. Nanti waktu kita, arahnya tetap nanti kita membuat program dan kita akan menjelaskan pada klien ya. Karena kita SMK, kita harus tahu ya, klien itu akan umum nanti di pendengaran kita dalam keseharian. Gitu. Oh, baik, Pak. Untuk yang lain, sebelum kita mencoba mendemonstrasikan, kalau belum ada, nanti kalau misalkan ada silakan langsung interrupt ya. Oke. Yang pertama kita buat adalah tentang, kita buka dulu Word ya. Word. Boleh Word, boleh PowerPoint, boleh. Misalnya pakai Word aja. Nah, ini kita buat sebuah tadi. Di sini di contohnya adalah misalkan ini.
Ini ya. Konversi suhu. Studi kasus kita tulis di sini. Di kasus konversi suhu Fahrenheit ke Celsius. Nah, langkah berikutnya adalah kita buat algoritmanya. Ingat algoritma tadi diawali dengan apa? Ada yang tahu? Start. Start ya, start atau mulai ya. Mulai, Pak, ya. Start Kalau atau... sudah dimulai harus diakhiri. Betul. Semua yang dimulai pasti diakhiri ya. Dan selesai. Nah, di sini kita lihat apa yang pertama adalah kita perlu inputan ya. Inputnya apa? Input adalah suhu dalam Fahrenheit. Fahrenheit. Inputannya suhu dalam Fahrenheit. Prosesnya adalah proses kita butuh rumus biasanya ya, seperti yang Rumus itu. Konversi ya. Rumus konversi. C sama dengan 5/9 dikali F-32. Nah, setelah ada proses, maka perlu namanya output untuk menampilkan suhu derajat Celcius. Output sama dengan C. C, ini ya. Nah, setelah ini kita buat apa? Flowchart-nya ya. Nah, di sini kita buat flowchart-nya. Kalian bisa menggunakan banyak, pakai Visio, pakai PowerPoint, pakai Excel, pakai Word, bisa. Tapi saya pakai Draw.io ya. Kita gambarkan di sini. Yang pertama adalah kita create new diagram. Kita pilih flowchart. Kita kasih nama ya ini. Konversi F ke C, misalkan gitu. Terus kita create. Kita buat namanya suhu. Nah, ini untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi template awalnya akan seperti ini. Ini bisa kita hapus ya. Bisa kita hapus. Kita blok semuanya, kita delete. Nah, kita lihat algoritmanya, start atau mulai. Start atau mulai tadi kan kita menggunakan terminal atau terminator ya, ini ya. Ini kita klik. Nah, bentuknya masih kurang, misalkan saya pengen agak melengkung, ini di sini ada pojok kuning ini ditekan, ditarik gini, terus diketikkan start. Nah, kita blok, kita perbesar ya di sini. Ini saya buat 15 volt. Nah, kita langkah berikutnya adalah N. Kenapa N? Karena ini sama dengan N ya. Kita copy aja ini. Copy, terus kita paste here. Kita haruskan ini, terus ganti N. Ya. Karena sama, boleh kita kopas. Langkah berikutnya adalah input. Input tadi dan output berupa jajar genjang. Nah, ini kita klik di sini. Kasih nama suhu
Fahrenheit. Nah, Fahrenheit. Tadi kita buat 15. Kita lihat di sini ada yang sama dengan ada ya output ya. Nah, kita kopas saja di sini. Ctrl C bisa ya, pakai shortcut, terus Ctrl V. Kita ganti suhunya jadi suhu Celcius. Nah, tapi nanti naruhnya dulu. Saya itu ada prosesnya. Proses adalah tadi persegi panjang ini. Nah, prosesnya ini kita isi dengan rumusnya. Kalau nggak pingin capek-capek ya, kita kopas saja nggak apa-apa ini. Ctrl C, Ctrl V. volt. Ini Helvetica. Diusahakan sama ya ini ya. Nah. Oke. Itu kita luruskan sesuai dengan urutan di algoritmanya. Ini start, terus ini di sana ada kayak panah transparan gitu. Ini kita panahkan di sini. Nah, ini kan tidak lurus. Nah, yang bawahnya ini kita luruskan. Sama langkah berikutnya adalah ini alurnya. Ini juga ini tidak lurus, kita luruskan. Nah, ini juga. Nah, sudah. Ini sudah selesai seperti ini. Kita awali dengan mulai, kita cek suhu inputannya Fahrenheit. Ada proses, ini rumusnya. Nanti akan menampilkan suhu Celcius. Setelah itu, apa? Setelah itu kita simpan ya. Setelah itu kita simpan di sini file export as misalkan PNG. Nah, sini ada pilihan gridnya mau tampil apa tidak. Kalau saya tidak, nah ini bisa. Bordernya juga ada apa tidak. Oke. Web saya ini sesuai kebutuhan saya atau kebutuhan kalian, nanti kita ekspor. Kita simpan di device, terus otomatis terdownload di sini. Kita cek hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang nanti dibuat acuan untuk membuat sebuah coding pada pemrograman tertentu ya. Nah, dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kalian saya bentuk kelompoknya. Itu dikerjakan pakai HP bisa ya Pak? Bisa pakai HP ini, bisa. Bisa ya? Bisa pakai HP. Ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke pembagian kelompok ya. Sesuai yang saya bagi di kelas room kemarin. Nanti ini sebenarnya bisa dikerjakan di sini, dikumpulkan di sini nanti tugas-tugasnya. Tetapi di link sini sudah saya buatkan. Tinggal nanti misalkan ini tugas diskusi kelompok. Nah, ini sudah lengkap. Tugasnya apa saja, terus formatnya gimana pengumpulannya, link pengumpulannya di mana, ditaruh di sini. Oke, setelah itu nanti kalian kerjakan. Ada beberapa soal itu per kelompok. Kelompoknya saya bagi seperti kemarin. Jumlahnya 10 ya, berarti 3, 3, 4 gitu ya. Dari absen nurut, absen 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 10 ya. Jadi ini dikerjakan. Setelah itu nanti kita akan presentasi ya. Kalian akan presentasi. Nah, boleh nanti kalian sambil mengerjakan lihat tutorial ini. Kalau tadi penjelasan saya mungkin terlalu cepat. Nah, di sini ada sudah. Ini yang pertama untuk cuma tentang, atau kita play aja ya. Nah, ini bisa kita play di sini. Saya besarkan bisa. Saya cepatkan juga bisa. Sama ini dengan ini sama.
Nah, itu sudah ini. Terus kalau untuk contoh yang lebih lanjut, mungkin setelah itu kan kita akan melakukan pemrogramannya pakai Java di sini. Ada contoh sederhananya di sini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kalian mengerjakan kelompoknya saya beri waktu 20 menit. Cukup ya? Oke, setelah itu nanti kalian argumentasi. Silakan sesi untuk diskusi. Pre-memory. Oke, alhamdulillah. Kalian sudah diskusi selama 20 menit tadi. Sekarang waktunya presentasi untuk kelompok 1, kelompoknya Fatur. Silakan presentasi. Pre-memory. Aduh, presentasi apa ini? Nggak usah kaget, Mas Fatur. Pre-memory. Oke, sudah sesuai dengan nomor 1 tadi. Sudah bagus. Mungkin ada tanggapan dari temannya sebelum saya memberikan beberapa koreksi. Ya, bagus ya. Mungkin tadi yang di flowchart-nya itu mungkin teksnya kurang tebal ya, kurang besar. Jadi harus diusahakan proporsional dengan simbolnya ya. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Tapi secara garis besar sudah bisa untuk dilihat. Cuma itu tadi, kalau dari segi kebagusan itu masih kurang ya, kurang sedikit. Nah, itu untuk kelompok 2 silahkan pre-memory, kelompok 3 silahkan pre-memory. Oke, semuanya sudah tampil, terima kasih banyak. Ada yang mau didiskusikan dulu? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, berarti semua sudah selesai semua. Mungkin ada yang punya ya, biasanya mungkin punya software lain atau aplikasi lain yang dibuat untuk membuat sebuah flowchart. Ada? Tidak, Pak. Biasanya Tidak. Satria itu, Pak, pakai Visio. Oh, Satria pakai Visio ya? Ya. Bisa pakai Visio tadi sebetulnya. Bisa pakai Visio, bisa pakai Office, Word, PowerPoint, Excel juga mungkin bisa itu. Tapi kalau di aplikasi yang spesifik itu biasanya lebih enak. Kayak tadi, drag and untuk aliran garisnya itu lebih mudah kalau pakai yang itu ya. Tapi ya terserah kalian. Yang penting kalian menguasai itu sudah sangat membantu ya. Nah, mungkin dari sini sebelum saya akhiri, ada yang mau menyimpulkan apa sih algoritma, apa sih flowchart, terus kegunaannya apa saja. Nanti salah satu aplikasinya apa yang dibuat. Coba kalau nggak ada yang ngacung, ya inget-inget yang saya sampaikan tadi ya. Kalian di sini sekolahnya mahal. Kalau kalian cuma duduk melihat saja, tidak ada interaksi, tidak ada perkembangan, rugi ya kalian sekolah di sini ya. Terus ya, kalau kalian tanya itu, biar gurunya itu merasa jadi guru gitu ya. Nggak cuma menjelaskan aja, itu ada interaksi gitu loh. Kalau kalian nggak tanya itu, nanti waktu rapotan, anak saya bisa apa? Nggak tahu, saya nggak pernah tanya kalian. Anak-anaknya nggak pernah tanya, Bu. Nah, gitu ya. Masa saya jawab gitu ya? Saya dimarahi sama kepala sekolah itu. Ini coba ada yang tanya, silakan. Atau saya tunjuk aja nih, Wirayanti Komang. Coba disimpulkan apa yang... Saya dari tadi lagi mereview, Pak. Oh, itu begitu. Oh iya, oke. Untuk yang lain ya. Yang lain saya cek di ini. Udin ada? Hadir, Pak, hadir. Coba di review. Jangan-jangan Udin ini review juga. Enggak ya? Enggak, Pak, enggak. Oke, gimana? Intinya adalah algoritma itu melakukan proses
dari awal, karena ada awal maka sampai akhir Pak, harus sampai akhir. Jadi tahapan-tahapan untuk memulai sesuatu itu harus dilalui dengan tahapannya. Oke. Terus kalau untuk flowchart-nya, apa itu flowchart? Flowchart tadi saya masih bingung dengan itu Pak, kayak lingkaran fungsinya apa, persegi, segi 5 itu Masih anu ya? itu masih bingung Pak, iya. Oh, oke. Gitu, Ya, ya. oke. Maaf Pak, ya. Nggak apa-apa. Nanti dipelajari lagi Pak. Ya, ini kan ada rekamannya ya. Ada rekamannya, nanti silakan dilihat ulang atau dilihat di LMS-nya. Ya, siap Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini saya simpulkan untuk keseluruhan ini adalah yang pertama algoritma ya. Algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah langkah secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Atau yang sering kita ketahui nanti kalian kalau di kelas produktif itu baik TKJ maupun RPL itu namanya studi kasus ya. Jadi kita menyelesaikan sebuah studi kasus dengan alur langkah yang jelas, sistematis. Nah, kalau untuk flowchart apa? Flowchart adalah visualisasi dari bentuk algoritma yang dibuat. Nah, flowchart ini fungsinya sebagai jembatan antara algoritma dan coding. Jadi kalau kita sudah membuatkan blok-blok simbol-simbolnya itu enak nanti input. Biasanya pakai sistem, pakai apa namanya, pakai scanner itu bisa ya. Jadi inputan berapa. Terus proses, dalam proses itu biasanya ada banyak. Nanti kalau di proses itu bisa juga namanya decision atau keputusan. Nanti kita akan pelajari di bab berikutnya. Yang ketiga adalah sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu kita sudah melakukan algoritma ya. Cuma karena tidak disuruh di pembelajaran, di keilmuan, itu kita ya wis lah opo ya. Seperti contoh tadi, kita beli bensin, jangan lupa itu ya proses-prosesnya, dan yang paling penting jangan lupa bayar. Nah, itu salah satu proses yang namanya algoritma. Nah, dari sini kita tahu bahwa apalagi nanti kalian kalau menuju ke dunia industri itu pasti harus dikasih studi kasus. Nah, kalian buat algoritmanya. Algoritma ini sebenarnya juga bisa nanti diterapkan di peta konsep, itu juga bisa algoritmanya. Apa saja itu bisa. Nah, yang penting adalah yang paling penting ini sebelum saya mengakhiri, kalian ingat ya, berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kalian untuk membiayai kalian biar nanti bisa maksimal belajar di SMK Telkom Malang. Gitu dari saya. Untuk pelajaran berikutnya, kita masuk di ini, ke percabangan ya. Materinya sudah saya buat semua, tutorialnya juga semua sudah. Jadi mungkin bisa dipelajari dulu agar waktu pembelajaran tatap muka berikutnya kalian sudah punya pertanyaan untuk saya ya, biar saya nggak nganggur, tanya ke saya. Itu. Terima kasih banyak. Sebelum diakhiri, biar pertemuan ini berkah, saya minta tolong. Tadi sudah ketuanya, sekarang wakilnya. Andi Bayu, silakan. Untuk memimpin doa. Ini kayaknya gambarnya Andi Bayu stop nih ya. Atau Udin aja, silakan. Minta tolong dibantu untuk berdoa. Ditutup. Ya, sebelum pembelajaran kita berakhir, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, Terima kasih banyak, jaringan kurang bagus, Udin, Pak. atas doanya. Oh yes, nggak apa-apa. Terima Saya kasih. pindah ke HP ini. Oh iya, silakan Askar, nggak apa-apa. Ini sudah pertemuan terakhir. Sebelum saya akhiri, saya live meeting ini, tetap jaga kesehatan ya, karena saya berharap nanti waktu pertemuan tatap muka di sekolah, kalian sudah benar-benar sehat. Kita bisa pertemuan tatap muka 5M 1W,
Ya itu seperti yang digaungkan pemerintah, rubah mindset menjadi saya tidak nyaman di rumah menjadi saya aman di rumah ya. Urusan saya akhiri dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.